Sugeng Rawuh. Selamat datang di kanal Kisah Horor Tanah Jawa. Bersama saya, Mbah Sasmita. Rahayu bagi kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengajak panjenengan semua menyelami sebuah rahasia yang tersimpan rapat di balik hitungan kalender leluhur. Bagi sebagian orang, weton mungkin hanyalah deretan angka tanggal lahir yang usang dimakan zaman. Namun, bagi mereka yang paham, weton adalah garis takdir yang digurat di atas telapak tangan sejak tangis pertama pecah ke bumi. Mari kita bicara tentang Satrio, seorang pria yang lahir di bawah naungan Jumat Legi. Sebuah hari yang keramat, namun menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Menjadi seorang Legi berarti memikul kutukan sekaligus berkah yang luar biasa. Ia memiliki wadah spiritual yang terlalu besar untuk menampung dunia. Di satu sisi, ia dianugerahi darah manis yang mampu menarik kekayaan dan simpati layaknya magnet. Namun di sisi lain, manisnya darah itu menjadi incaran utama bagi entitas gaib pemangsa energi yang haus akan kejayaan manusia. Jika Satrio salah dalam melangkah atau sekali saja ia lupa akan jati dirinya, maka wadah itu akan pecah berkeping-keping dan menghancurkan seluruh hidupnya tanpa sisa. Siapkan batin panjenengan. Inilah kisah pencarian kekayaan, kejayaan, dan pasangan sejati dalam bayang-bayang weton Legi. Malam itu, aroma tanah basah sisa hujan sore hari menguap, bercampur dengan wangi kemenyan tipis yang dibakar di sudut teras rumah kayu tua itu. Satrio duduk bersila di hadapan kakeknya. Seorang pria renta dengan gurat wajah sedalam palung laut yang dikenal penduduk desa sebagai Mbah Buyut. Di bawah temaram lampu teplok yang menari-nari ditiup angin malam, sang kakek menatap Satrio dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa bangga dan kecemasan yang mendalam. Satrio, cah bagus. Suara Mbah Buyut parau namun berwibawa. Kowe kudu ngerti. Kowe lahir ing dina Jumat Legi. Iku dudu sembarang dina. Satrio muda hanya terdiam, mendengarkan dengan seksama. Sejak kecil, ia sudah merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Ia seringkali diperhatikan oleh mata-mata yang tak kasat mata saat melewati pohon-pohon tua atau persimpangan jalan. Ia juga menyadari bahwa orang-orang dewasa di desanya cenderung menaruh simpati padanya tanpa alasan yang jelas. Ia memiliki daya pikat alami, sebuah pesona yang membuat kata-katanya didengar, meski ia hanya seorang petani miskin. Mbah Buyut menjelaskan bahwa mereka yang lahir pada hari Legi berada di bawah naungan lintang Magelut. Dalam kosmologi Jawa, Legi melambangkan elemen udara dan arah timur. Ini adalah simbol permulaan, cahaya, dan daya tarik. Namun, ada satu rahasia gelap yang harus Satrio jaga. Ia memiliki darah manis. Darah manis itu ibarat madu di tengah hutan Satrio. Madu itu mengundang lebah untuk datang membawa berkah. Tapi ia juga mengundang beruang dan pemangsa untuk datang menghancurkan. Kamu disukai manusia, tapi kamu juga menjadi incaran utama bagi entitas dari alam sebelah yang ingin menumpang atau menghisap energimu. Satrio tumbuh dalam kemiskinan yang mencekik. Dinding bambu rumahnya yang bolong-bolong seolah mengejek ambisinya setiap malam. Namun di dalam kepalanya, api untuk mengangkat derajat keluarga tidak pernah padam. Ia tidak ingin sekedar menjadi buruh tani. Ia merasakan ada sebuah wadah besar di dalam jiwanya. Sebuah kapasitas spiritual yang jika diisi dengan benar, akan membawa kekayaan luar biasa. Namun jika dibiarkan kosong, atau diisi dengan keserakahan, akan pecah dan membawa gila. Ia mulai mengamati bagaimana energi Legi bekerja. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan terletak pada otot, melainkan pada lidah dan kecerdasan sosial. Di pasar desa, ia bisa menjual barang apa saja dengan harga lebih tinggi, hanya karena orang merasa nyaman berbicara dengannya. Itu adalah modal pertamanya, kepercayaan,
Namun, wejangan terakhir Mbah Buyut malam itu terus terngiang. "Wadahmu gede, Sat, tapi eling, sing manis kui gampang ngundang semut. Ojo dadi sombong, amarga wong legi sing lali marang asale, bakal dadi panganan sing paling enak kanggo sengkolo atau nasib buruk." Sejak malam itu, Satrio paham, perjalanannya bukan sekadar mencari harta, melainkan menjaga agar darah manisnya tidak berubah menjadi racun bagi dirinya sendiri. Ia harus belajar mengendalikan angin di dalam dirinya sebelum ia mencoba menguasai dunia. Kematian Mbah Buyut setahun kemudian menjadi titik balik bagi Satrio. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang kakek menggenggam erat tangan Satrio dan membisikkan satu kata, "Laku." Satrio paham, bagi seorang Jumat Legi, kesuksesan tidak bisa diraih hanya dengan ijazah atau modal materi semata, melainkan melalui penaklukan diri sendiri. Maka, tepat pada malam Jumat Legi yang pertama setelah kepergian sang kakek, Satrio memulai perjalanannya menyucikan wadah batinnya. Ia memilih menjalani puasa mutih. Selama berhari-hari, tak ada rasa yang mampir ke lidahnya selain tawar dari nasi putih dan air bening. Tubuhnya yang biasanya bertenaga mulai terasa ringan, namun anehnya, panca inderanya justru menajam. Ia mulai bisa mencium peluang dan mendengar niat orang lain sebelum mereka mengucapkannya. Di tengah kesunyian malam saat ia menjalani laku prihatin di kamar kecilnya, Satrio sering merasa ada hembusan angin dingin yang mengitari tubuhnya, seolah-olah elemen udara yang menjadi naungan weton legi sedang menguji kekuatannya. Setelah melewati 7 kali siklus Jumat Legi dengan laku prihatin, pintu-pintu kesempatan mulai terbuka dengan cara yang tidak masuk akal. Satrio merantau ke kota dengan modal seadanya, namun ia membawa darah manis yang kini telah ia bersihkan dari hawa nafsu yang kotor. Ia memulai usaha sebagai perantara perdagangan barang-barang antik dan kerajinan. Disinilah tuah weton leginya mulai bekerja secara nyata. Dalam dunia bisnis yang keras, Satrio tampil sebagai sosok yang menyejukkan. Setiap kali ia berbicara, lawan bicaranya merasa seolah-olah sedang mendengarkan musik yang merdu. Lidahnya yang dulu hanya memakan nasi tawar, kini berubah menjadi lidah emas. "Mas Satrio itu kalau bicara, entah kenapa saya merasa sangat percaya," ujar seorang kolektor besar suatu hari. Hanya dalam waktu singkat, kesepakatan-kesepakatan besar yang mustahil diraih oleh pedagang senior justru jatuh ke tangannya. Uang mulai mengalir seperti air bah. Satrio yang dulu mengenakan baju lusuh, kini mulai bersalin rupa dengan pakaian-pakaian berkualitas. Ia mampu membeli kembali tanah keluarganya di desa, membangun rumah tembok yang kokoh untuk ibunya, dan memiliki gudang sendiri. Namun, di balik keberhasilan itu, Satrio mulai merasakan gesekan energi yang aneh. Semakin kaya dirinya, semakin banyak mata yang mengincar. Bukan hanya mata manusia yang iri, tapi juga entitas-entitas tak kasat mata yang dulu diperingatkan oleh Mbah Buyut. Terkadang di tengah malam saat ia menghitung keuntungan, ia mendengar suara tawa melengking di sudut gudangnya, atau bayangan hitam besar yang berdiri di balik pintu kantornya. Para makhluk ini seolah menagih upeti atas keberhasilan yang ia raih. Mereka tertarik dengan cahaya yang terpancar dari keberuntungan Satrio. Disinilah Satrio mulai menyadari bahwa kekayaan bagi seorang Jumat Legi adalah ujian keseimbangan. Jika ia terlena dengan kemewahan dan berhenti melakukan laku spiritual, maka energi kesuksesannya akan tersedot habis oleh pemangsa gaib yang selalu membuntutinya. Pintu kekayaan telah terbuka lebar, namun Satrio mulai menyadari bahwa di balik pintu itu ada harga yang harus dibayar jika ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pundi-pundi emas Satrio tidak lagi sekadar mengisi peti, melainkan telah membangun sebuah imperium kecil. Ia bukan lagi Satrio si pemuda desa yang kurus. Kini ia adalah Tuan Satrio, sosok yang disegani di lantai bursa perdagangan dan pergaulan kelas atas. Namun,
Sebagaimana peringatan Mbah Buyut, kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali membawa kabut gelap yang menutupi mata batin. Perlahan, Satrio mulai meninggalkan ritual puasa mutihnya. Ia merasa bahwa keberhasilannya adalah mutlak hasil dari kejeniusan otaknya dalam bernegosiasi. Weton itu hanya pemantik, pikirnya sombong suatu malam sambil menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berbingkai emas. Akulah yang mengendalikan api ini. Sifat adigang, adigung, adiguna, merasa paling kuat, paling penting dan paling pintar mulai merayapi jiwanya. Sebuah penyakit hati yang paling mematikan bagi pemilik weton legi. Di tengah puncak kejayaannya, Satrio mengangkat seorang tangan kanan bernama Handoko. Handoko adalah pria yang pandai bersilat lidah, yang selalu memuji setiap langkah Satrio. Namun, Satrio yang telah kehilangan ketajaman instingnya karena jarang prihatin, tidak menyadari bahwa Handoko memiliki energi api yang perlahan membakar wadah udara milik Satrio. Tanda-tanda kehancuran mulai muncul dari alam gaib. Suatu malam, Satrio bermimpi melihat Mbah Buyut berdiri di tengah ladang yang terbakar, menunjuk ke arah jantung Satrio yang menghitam. Ia terbangun dengan keringat dingin, namun egonya menepis peringatan itu sebagai sekadar bunga tidur akibat kelelahan. Ia tidak sadar bahwa darah manisnya kini telah berubah menjadi amis karena keserakahan, mengundang sengkolo yang lebih besar. Puncaknya terjadi saat Satrio mempertaruhkan hampir seluruh asetnya untuk sebuah proyek pembangunan mercusuar di pesisir selatan. Tanpa pemeriksaan teliti, ia menandatangani berkas-berkas yang disodorkan Handoko. Hanya dalam semalam, pengkhianatan itu terkuap. Handoko melarikan seluruh modal perusahaan, meninggalkan Satrio dengan tumpukan utang dan tuntutan hukum. Kejayaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan hari. Kantor-kantornya disita, rumah mewahnya dipasang garis polisi, dan teman-teman yang dulu memujinya kini berbalik meludah saat berpapasan. Satrio jatuh sejatuh-jatuhnya. Ia kembali ke titik nol, terduduk lemas di emperan gudang tuanya yang sudah kosong melompong. Di saat itulah, gangguan gaib yang dulu hanya berupa suara tawa, kini mewujud nyata. Di pojok gudang yang gelap, ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala, sang pemangsa energi yang telah lama menunggu saat Satrio lemah. Sosok itu seolah menertawakan kehancuran sang penguasa yang lupa daratan. Satrio tersungkur di lantai semen yang dingin. Ia menyadari bahwa ia telah gagal menjaga wadah besarnya. Ia memiliki segalanya, namun kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kejayaan tanpa spiritualitas hanyalah fata morgana yang menghancurkan. Di tengah kehancuran itu, ia teringat satu hal yang ia lupakan. Ia belum menemukan pasangan yang bisa menjadi penyeimbang hidupnya. Seseorang yang bisa menahan laju anginnya agar tidak menjadi badai yang menghancurkan diri sendiri. Kehancuran itu menyisakan sunyi yang memekakkan telinga. Satrio kini kembali ke gubuk kecil peninggalan orang tuanya di desa, tempat di mana semuanya bermula. Tidak ada lagi setelan jas mahal atau aroma parfum mewah. Yang tersisa hanyalah aroma tanah dan sisa-sisa penyesalan yang mendalam. Di malam-malam yang dingin, ia sering merenung di bawah naungan pohon Kamboja di makam Mbah Buyut, memohon ampun atas kesombongan yang telah memecahkan wadah batinnya. Wetonmu iku angin saat suara Mbah Buyut seolah kembali terngiang di antara desau daun bambu. Angin yen ora nemu gunung bakal jadi prohoro sing rusak awake dhewe. Angin jika tidak bertemu gunung akan menjadi badai yang merusak dirinya sendiri. Satrio menyadari kesalahan terbesarnya selama ini. Ia mencoba menaklukkan dunia sendirian tanpa penyeimbang.
Bagi seorang Jumat Legi yang memiliki neptu besar, hidup sendirian tanpa pasangan yang tepat ibarat sebuah kapal besar tanpa jangkar. Ia teringat dalam primbon bahwa seorang Legi membutuhkan sosok yang memiliki elemen tanah atau api kecil yang stabil untuk meredam keliaran energinya. Ia mulai mempelajari kembali kitab Neptu tertutup. Dalam pencariannya, ia sadar bahwa selama masa kejayaannya, ia dikelilingi oleh wanita yang hanya mengincar manis dari darahnya, bukan mereka yang siap menjadi wadah bagi jiwanya. Ia membutuhkan seseorang dengan neptu yang jika dijumlahkan akan menghasilkan sari atau rejeki. Sebuah penyatuan yang tidak hanya membawa cinta, tapi juga ketenangan batin. Proses pencarian ini tidak mudah. Satrio yang kini jatuh miskin tidak lagi memiliki daya pikat materi. Namun disinilah ujiannya. Ia mulai berkeliling dari desa ke desa, melakukan laku spiritual sambil membantu orang-orang kecil. Ia mencari sosok yang auranya tidak bertabrakan dengan aura Jumat Legi miliknya, yang kini mulai pulih dan lebih tenang. Suatu sore, saat ia beristirahat di sebuah sendang atau mata air keramat di pinggiran desa tetangga, ia melihat seorang wanita sedang membasuh wajahnya. Wanita itu tidak memakai perhiasan, namun wajahnya mencarkan ketenangan yang aneh. Satrio merasakan getaran yang berbeda di dadanya, bukan getaran nafsu, melainkan rasa tenang seolah-olah angin di dalam dirinya baru saja menyentuh permukaan danau yang teduh. Satrio mencoba mencari tahu siapa wanita itu. Namanya Arum. Orang-orang desa mengenalnya sebagai wanita pendiam yang rajin membantu di pura dan pasar. Berdasarkan bisikan informasi yang ia dapat, Arum lahir pada hari Selasa Pon. Satrio terkesiap. Dalam hitungan Jawa, Selasa Pon memiliki neptu 10, sementara Jumat Legi memiliki neptu 11. Jika dijumlahkan menjadi 21, yang dalam beberapa hitungan jatuh pada firasat Tinari, sebuah ramalan yang berarti akan selalu mendapatkan keberuntungan dan kecukupan dalam berumah tangga. Namun Satrio ragu. Bagaimana mungkin ia yang kini hancur dan tak punya apa-apa, berani mendekati Arum yang begitu suci? Ia menyadari bahwa pencarian pasangan ini bukan sekedar mencari pendamping hidup, tapi mencari obat bagi kutukan darah manisnya. Ia harus mendekati Arum bukan dengan hartanya yang telah sirna, melainkan dengan ketulusan jiwanya yang telah dibasuh oleh penderitaan. Disinilah Satrio mulai mengerti bahwa untuk mendapatkan tulang rusuk yang tepat, ia harus benar-benar melepaskan sisa-sisa keangkuhan sang penguasa yang dulu pernah hinggap di kepalanya. Ia harus menjadi satrio yang baru, yang siap dipandu oleh cinta, bukan lagi oleh ambisi buta. Langkah kaki Satrio terasa lebih ringan, namun mantap saat ia menapaki jalan setapak menuju pura penataran di lereng bukit. Matahari senja mulai turun, menyemburkan warna jingga yang membasuh gapura batu hitam yang berdiri kokoh sejak zaman leluhur. Disinilah, menurut firasat yang ia dapatkan setelah menjalani syalat hajat dan tirakat malam, ia akan menemukan jawaban atas kegelisahan jiwanya. Satrio berdiri di dekat gerbang luar, memperhatikan orang-orang yang datang untuk bersembahyang maupun sekadar mencari ketenangan. Tak lama kemudian, sosok itu muncul. Arum, wanita dengan aura Selasa Pon yang ia lihat di sendang, berjalan perlahan membawa nampan berisi sesaji bunga melati dan kenanga. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dengan jarik motif sidomukti yang sudah agak pudar warnanya, namun keanggunannya justru terpancar dari kesederhanaan itu. Saat Arum melewati gerbang, angin tiba-tiba berhembus kencang, menggugurkan bunga-bunga Kamboja di sekitar mereka. Satrio merasakan getaran hebat. Udara dalam dirinya seolah bereaksi terhadap energi tanah yang kokoh dari diri Arum. Secara tidak sengaja, selendang yang tersampir di bahu Arum terlepas tertiup angin dan jatuh tepat di depan kaki Satrio. Satrio membungkuk, mengambil kain halus itu, lalu melangkah mendekat. "Maaf, Nyai, selendang Anda jatuh," ucap Satrio dengan nada suara yang kini jauh lebih rendah dan rendah hati. Arum berhenti dan berbalik.
Saat mata mereka bertemu, sebuah keheningan yang magis tercipta. Arum tidak menunduk ketakutan, namun ia juga tidak menatap dengan penuh selidik. Matanya tenang, seolah ia bisa melihat menembus lapisan luar Satrio dan membaca luka-luka yang ada di dalam sana. Bagi Arum, Satrio tidak terlihat seperti pria miskin yang hancur. Ia melihat sebuah energi besar yang sedang mencari arah. "Terima kasih, Kang Mas," jawab Arum singkat. Suaranya lembut, namun mengandung ketegasan yang mampu meredam gejolak di hati Satrio. Mereka akhirnya duduk di bangku batu di pelataran luar pura, sambil menunggu malam jemputan. Satrio entah mengapa merasa sangat mudah untuk jujur. Ia menceritakan siapa dirinya dulu, sang penguasa yang sombong, dan bagaimana ia kehilangan segalanya karena melupakan akar spiritualnya. Ia bercerita tentang darah manis yang kini terasa pahit oleh pengkhianatan. Arum mendengarkan tanpa memotong. Setelah Satrio selesai bicara, Arum tersenyum tipis. "Kang Mas Satrio, air yang tenang tidak akan bisa memantulkan cahaya jika terus-menerus digoncang ambisi. Selasa Pon adalah tanah yang diam, dan Jumat Legi adalah angin yang bergerak. Jika angin tidak mau berhenti sejenak di atas tanah, ia hanya akan menjadi badai yang hampa." Perkataan Arum adalah tamparan sekaligus obat. Satrio menyadari bahwa inilah sosok yang dicarinya. Arum tidak butuh hartanya. Arum butuh kejujuran jiwanya. Dalam hitungan Neptu, pertemuan mereka adalah penyatuan antara angin yang butuh tempat pulang dan tanah yang butuh hawa segar untuk kehidupan. Malam itu, di bawah gerbang pura yang menjadi saksi bisu, Satrio merasa wadah batinnya yang dulu retak mulai merekat kembali. Namun ia tahu bahwa menyatukan dua energi weton ini tidaklah mudah. Ada ujian-ujian gaib dan nyata yang harus mereka hadapi sebelum benar-benar bisa bersatu dalam sebuah ikatan suci yang akan mengembalikan kejayaannya. Keputusan Satrio untuk meminang Arum bukan didasari oleh sisa-sisa nafsunya untuk kembali berkuasa, melainkan sebuah kesadaran spiritual yang mendalam. Ia mendatangi rumah orang tua Arum dengan tangan kosong, hanya membawa kejujuran dan niat untuk ngenger atau mengabdi pada kebenaran. Pernikahan mereka dilangsungkan pada hari yang dihitung dengan sangat teliti oleh sesepuh desa, mencari saat yang mampu mengunci energi buruk dan membuka pintu rahmat bagi pasangan Jumat Legi dan Selasa Pon. Akad nikah itu berlangsung sederhana di depan penghulu dan saksi alam. Namun bagi Satrio, getarannya jauh lebih dahsyat daripada saat ia menandatangani kontrak jutaan dolar di masa lalu. Saat ia menjabat tangan wali Arum, ia merasakan sebuah aliran energi dingin yang menjalar dari telapak tangannya, menyebar ke seluruh rongga dadanya. Seolah-olah angin liar yang selama ini mengamuk di dalam jiwanya menemukan sebuah lembah hijau yang tenang untuk beristirahat. "Mulai hari ini, kowe dudu manungso sing melaku dewekan, Sat," bisik Arum saat mereka bersanding. "Aku tanahmu, tempatmu berpijak, dan kamu adalah anginku yang harus membawaku terbang dalam ketaatan." Keajaiban Neptu mereka mulai bekerja segera setelah ijab kabul terucap. Arum dengan sifat Selasa Ponnya yang telaten dan hemat mulai menata sisa-sisa hidup Satrio. Ia bukan wanita yang menuntut kemewahan, namun ia memiliki tangan yang dingin. Apapun yang disentuhnya seolah menjadi berkah. Arum pulalah yang mengingatkan Satrio untuk kembali pada laku prihatinnya, namun kali ini bukan untuk mencari kekayaan, melainkan untuk bersyukur. Perlahan tapi pasti, roda nasib Satrio kembali berputar ke atas, namun kali ini jalannya berbeda. Peluang bisnis mulai datang kembali, namun bukan dari spekulasi yang beresiko tinggi, melainkan dari kepercayaan orang-orang desa yang melihat perubahan karakter Satrio. Ia mulai mengelola pasar lokal dan membantu para petani menjual hasil bumi tanpa tengkulak. Kekayaannya kini tumbuh dari akar yang kuat. Arum menjadi bendahara yang luar biasa. Ia tahu kapan harus menyimpan dan kapan harus memberi. Di bawah bimbingan Arum, Satrio menyadari bahwa bagi seorang Jumat Legi, kejayaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang ditumbuk, melainkan seberapa luas manfaat yang diberikan kepada sesama. Darah manis Satrio kini benar-benar menjadi madu bagi orang-orang di sekitarnya.
Mereka yang dulu menjauh saat Satrio jatuh, kini kembali dengan rasa hormat yang tulus, bukan karena takut, tapi karena segan. Gangguan-gangguan galib yang dulu menghantui Satrio perlahan sirna. Sosok hitam bermata merah yang dulu ingin memangsa energinya tak lagi berani mendekat, sebab di samping Satrio kini berdiri Arum, sosok dengan aura perlindungan yang kokoh bak benteng batu. Penyatuan dua energi ini menciptakan sebuah perisai cahaya yang tak mampu ditembus oleh Sengkolo. Satrio telah bangkit dari abu kehancurannya. Ia tidak lagi mengejar kejayaan, namun kejayaanlah yang kini mengejarnya. Ia memahami bahwa kesuksesan tanpa pasangan yang tepat bagi seorang legi adalah sebuah beban. Namun bersama Arum, beban itu berubah menjadi sayap yang membawanya menuju puncak kemuliaan yang lebih hakiki. Puluhan tahun telah berlalu sejak hari pernikahan di lereng bukit itu. Rambut Satrio kini telah memutih, namun matanya memancarkan kedalaman yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah tuntas berperang dengan dirinya sendiri. Ia duduk tenang di pendopo rumahnya yang luas, sebuah bangunan kayu jati ukir yang kokoh namun tidak sombong. Rumah itu kini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat mengadu bagi orang-orang desa yang membutuhkan bimbingan atau sekedar sesuap nasi. Di sampingnya, Arum masih setia menemani. Meski wajahnya telah dihiasi garis-garis usia, ketenangan selasa pon dalam dirinya tidak pernah luntur. Ia adalah jangkar yang membuat Satrio tetap memijak bumi, meski kekayaan mereka kini jauh melampaui masa kejayaan Satrio yang pertama. Namun ada perbedaan besar. Kekayaan kali ini tidak lagi terasa panas atau mengundang malapetaka. Harta itu mengalir melalui tangan mereka dan keluar kembali untuk membangun madrasah, memperbaiki jalan, serta memodali usaha warga kecil. Satrio kini telah sampai pada tingkat makrifat duniawi. Ia menyadari bahwa rahasia terbesar dari weton Jumat Legi bukan terletak pada kemampuannya menarik uang, melainkan pada kemampuannya untuk menjadi pengayom. Ia memahami bahwa darah manis yang dimilikinya adalah amanah untuk memberi makan bagi yang lapar, bukan untuk memuaskan nafsu pribadi. Jika ia memberi, maka semesta melalui cara-cara yang tak masuk akal akan mengembalikan berkali-kali lipat kepadanya. Sore itu, cucu lelakinya yang paling kecil mendekat, bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Satrio tersenyum, mengelus kepala sang cucu sembari menatap lurus ke arah cakrawala yang memerah. "Cucuku," suaranya lembut namun berwibawa, "jangan pernah takut pada apa yang tertulis dalam wetonmu. Weton itu ibarat benih. Ada benih yang butuh banyak air, ada yang butuh panas matahari. Tapi ingat, sehebat apapun benih itu, ia tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang kokoh jika ia tidak mau menyatu dengan tanah dan membiarkan angin membelainya dengan sabar." Ia teringat kembali pada sosok hitam bermata merah yang dulu menghantuinya. Sosok itu kini tak lebih dari bayangan samar yang tak lagi memiliki kuasa. Sengkolo dan kesialan telah lari menjauh, bukan karena Satrio memiliki jimat sakti, melainkan karena jiwanya telah selaras dengan irama alam. Ia telah menaklukkan sisi gelap Legi, yaitu kesombongan dan ketergesaan, dan menggantinya dengan sifat legowo, ikhlas, dan welas asih, kasih sayang. Malam mulai turun di tanah Jawa. Suara jangkrik bersahutan dengan lantunan doa dari kejauhan. Satrio menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk masuk ke paru-parunya. Ia merasa utuh. Ia telah menemukan kekayaan yang tidak bisa dicuri, kejayaan yang tidak bisa runtuh, dan cinta yang tidak bisa padam. Baginya rahasia hidup bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan tentang bagaimana menjadi wadah yang cukup kuat untuk menampung berkah Tuhan tanpa menjadi retak karena keserakahan. Pada akhirnya, Satrio membuktikan bahwa bukan bintang di langit yang menentukan nasib manusia sepenuhnya, melainkan bagaimana manusia itu menyelaraskan denyut jantungnya dengan detak alam semesta. Saya Mbah Sasmita, sampai jumpa di kisah horor dan mistis tanah Jawa selanjutnya. Rahayu.